Ini adalah revolusi Prancis 1794 sampai 1796. Kalau kalian tahu ya, tadi kan kalian ada lihat yang kalian lihat kayak sekte itu adalah semua yang terjadi karena fiat. Dari kita lihat fasisme Benito Mussolini, revolusi Prancis. Ini karena dia tiba-tiba pemerintahnya keluarin mata uang namanya assignat dan itu inflasi 50%. Gue cuma mau kasih tahu kalian karena sejarah itu selalu terulang ya. Gue itu kalau belajar sejarah sangat-sangat dalam. Yang Andrew bilang tadi itu sebenarnya bahasanya adalah mosaic teori, dimana gue ngambil dari semua ilmu, gue rangkum berdasarkan otak gue. Maksudnya apa? Contoh gini, gue bilang ke kalian ya, ada goa nih, ada goa di situ misalnya ada 50 kapak lonjong. Kalian mikir apa? Oh, kapak lonjong ya. Tapi yang gue pikirkan adalah oke, 50 kapak lonjong ini ada civilization di situ. Mungkin dulu mereka udah bercocok tanam di sini. Gue bisa gambarin petanya ke kalian karena dengan goa ada 50 kapak lonjong. Ilmu kalian belum nyampe ya. Jadi itu yang gue mau bawakan di sini, bahwa ini sejarah selalu berulang dan kalian harus berkaca pada sejarah. Gue itu kan gue bilang tadi ya, gue murid dari Warren Buffett dan gue sangat pakem sama investasi saham. Gue nggak pernah percaya sama investasi yang lain dan gue selalu maunya saham. Tapi gue banting setir 180 derajat karena gue tahu ini. Gue bilang thank you dulu nih, Bro Andrew waktu itu pinjemin gue tempat di Holy Wings ya. Ada yang datang? Angkat tangan coba. Banyak ya yang datang ya, lumayan. Oke. Banyak yang datang waktu itu di Holy Wings ya. Ini Argentina peso to US dollar. Kalian lihat. Argentina peso to US dollar. Berapa sini? Teriak aja satu orang. Berapa? Bisa baca nggak? 232,41. Gue yakin kalian udah ada yang pegang HP tuh di belakang yang Google tuh. No. Nggak usah Google. Next. Lihat sekarang. Nonton videonya lagi ya, itu ada di YouTube. Gue prediksi akan sampai 800 bahkan 1000. Kalau gue ngomong ini di forum dunia ya, mungkin di Davos nanti suatu saat nanti, orang kan ketawain gue. Tapi itu beneran terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kalian tahu gak kenapa ini bisa terjadi? Pemerintahan yang korup. Karena sistem fiat itu justru melahirkan pemerintahan yang korup. Mau di manapun ya. Gue akan buktikan sama kalian di sini. Next. Ada yang tahu Woodrow Wilson? Ini kalian nggak lulus sejarah ya? Oh nggak, karena yang diajarin jelek sejarahnya, kurikulumnya mesti diganti. Woodrow Wilson itu adalah Presiden Amerika Serikat ketika Federal Reserve diciptakan, dan kalian baca quotes ini. I am a most unhappy man. Dia accidentally ruin my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. Ini kuncinya, its system of credit. Uang itu adalah hutang, ya. Uang adalah kredit. Our government is no longer based on the freedom of opinion, nor on the conviction and the majority decision. It is now a government which is subjected to the conviction and the compulsion of a small group of dominant men. Ini Presiden Amerika Serikat. Nanti gue akan kasih beberapa presiden sebelumnya. Next. Gue akan cerita sedikit ya buat kalian yang belum kenal tentang uang itu apa. Karena di hidup kita, kalau misalkan tanya tentang cinta, ya kan? Cinta itu banyak dibuat dalam bentuk film, ya, Shakespeare, literasi. Tapi uang nggak pernah. Uang itu nggak pernah, bahkan nggak ada di kurikulum kita. Kalian diajarin akuntansi, tapi nggak diajarin apa itu uang. Jadi gue ajarin kalian tentang apa itu uang. Makanya itu New Order of the Ages. Gue mau kasih tahu kalian uang itu apa. Zaman dulu orang udah tahu semuanya ya. Ada bulu, ya kan? Transaksi bisa pakai bulu, transaksi bisa pakai macam-macam kerang. Tapi manusia itu punya mata yang unik terhadap emas dan silver yang bling-bling. Mereka suka sesuatu yang bling-bling. Para goldsmith ini muncul, mereka menciptakan jadi satuan koin. Kenapa satuannya koin? Karena itu bisa ditimbang, enak, gampang ditimbang, bisa dicek purity dari emasnya. Sedangkan kerang nggak bisa, bulu nggak bisa, garam nggak bisa. Dia bisa cek purity dari emasnya. Para goldsmith ini nggak langsung berevolusi jadi pintar. Ini bisnis pertama mereka. Bisnis pertama mereka karena mereka yang ciptain emasnya, ya kan? Mereka simpen di mereka punya vault. Warga sekitarnya di Eropa lama, warga sekitarnya itu nyimpen juga emas di mereka. Jadi kalau kalian pikir sekarang, mereka ini sangat bodoh zaman dulu. Mereka itu jasa penyewaan tempat emas. Itu goldsmith bisnis pertamanya. Next. Nah, mereka figure something out bahwa orang yang nyimpen emas di sana, mereka nggak pernah cek emasnya. Jadi mereka keluarkan Certificate of Deposit kepemilikan emas. Ini yang pertama di dalam sejarah dunia. Ini dari Cina. Fiat pertama itu dari Cina. Mereka figure out, oke, orang belanjanya bukan pakai emasnya lagi. Bahkan mereka nggak pernah cek. Sampai reception itu mungkin udah
isinya laba-laba gitu, nggak pernah dicek emasnya. Mereka pikir, nah ini ada sistem pembayaran baru, yaitu kertas kepemilikan emas. Next, akhirnya Goldsmith jadi sangat kaya karena mereka punya bisnis baru, yaitu bisnisnya bukan cuma mencetak kertasnya yang ada emasnya, mereka hutangin kertasnya. Nah ini mulai asiknya di sini. Mereka mikir, gimana caranya gue cuanin lagi orang-orang bodoh ini? Mereka nggak pernah cek emasnya, kita hutangin kertas yang kita bikin di emas mereka semua. Nah kalian perhatiin kata kuncinya, emas mereka semua. Next. Jadi di Inggris ini pertama kali ada bank run. Ini bank run pertama di dunia. Orang-orangnya mikir, gila ini bankernya jadi kaya nih Goldsmith. Bukan banker, sorry, Goldsmith namanya dulu. Kok bisa? Gimana caranya mereka bisa jadi sangat kaya? Karena ini, bisnis meminjamkan uang fiat, bisnis meminjamkan uang, itu adalah bisnis yang paling kaya, makanya Andrew kaya. Ini gue kasih kalian gambaran yang gak ada di slide ya, tapi kalian coba visualisasi di otak ya. Ada lingkaran warna hijau sangat besar ya, anggap itu semua uang yang beredar fiat. Kalian kasih titik satu aja kecil. Nah titik kecil kalian visualisasi di otak kalian ya. Besar nih warna hijau, ada titik satu kecil. Nah si titik orang kecil ini dia bangsat gitu, dia hutangin 1% aja. Kalian tahu apa yang terjadi? Semua titik jadi hitam, karena itu compound interest. Titik yang kecil tadi yang ngutangin orang, dia akan sangat besar. Dia akan serap semua economic value dari orang yang pegang cash. Nah dari situlah bank itu diciptakan, karena mereka ngebankran. Jadi di Inggris tua itu mereka ngebankran, mereka cek emasnya, oh beneran ada. Karena mereka belum sebangsat itu, mereka cuma pinjemin kertas yang ada emasnya, dan emas mereka sendiri plus emas orang-orang itu. Jadi begitu orang-orang itu datang, cek ada, aman. Nah itu baru diciptakan sistem fractional reserve di sana nanti. Jadi ada sejarahnya kenapa ada Goldsmith, ada bank, ada fractional reserve, ada Federal Reserve. Jadi mereka punya bisnis baru. Karena orangnya mikir gini, ya udahlah, masa gue bayar sewa sama lu? Orang itu emas gue terus lu bikin kertas. Warganya pintar karena ini jadi kaya, bankernya jadi kaya sekali. Mereka mikir, oke, lu harus kasih gue bunga sekarang. Kok gue sewa? Nah itu jadi sejarah bank. Jadilah bank seperti sekarang, ya. Ada yang bungain, ada yang kredit, gitu.